Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Selamat siang teman-teman. Udah lama ya nggak pernah upload video. Nah, ini kebetulan saya ada suatu tragedi, ya, suatu problem, suatu masalah dengan orang Jepang, satu kerjaan dengan saya. Makanya saya bikin video. Ya, mudah-mudahan video ini tuh bisa menjadikan suatu pembelajaran untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang kebetulan mau berangkat, yang sudah sebentar lagi mau terbang gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Makanya jangan di skip ya, silakan tonton sampai habis. Jadi sebelum saya cerita ke pokok permasalahannya, saya mau cerita terlebih dahulu tentang masalah saya kerja di sini ya. Jadi saya sudah kerja 2 tahun ya teman-teman di Jepang. Saya ada 3 orang, berangkat dulu 3 orang. Nah, yang dua ini dia selama 2 tahun kerja di Genba. Sedangkan saya ini selama 2 tahun ini seringnya di pabrik gitu ya. Ya tapi saya pernah di Genba tapi sangat jarang. Bahkan bisa 1 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya. Nah, itu sangat jarang sekali. Tetapi ya itu tadi teman-teman saya lebih sering gitu ya. Saya lebih seringnya di pabrik, sedangkan temanku lebih sering di Genba. Nah, setelah itu 2 tahun ini timbul suatu permasalahan gitu ya. Datanglah kohai saya. Kohai saya ada dua datang, terus dua-duanya di pabrik, jadi kan orang tiga sama saya. Saya belajarin kohai saya, terus yang satu kohai saya itu dilemparlah di Genba gitu ya. Tinggal satunya yang satunya yang katanya orang Jepang ya lumayan pinter lah gitu ya. Makanya ditaruh di pabrik. Nah, sudah ditaruh di pabrik, sudah berjalan beberapa bulan, nggak taunya ada salah satu problem lagi. Teman saya ada kasus di Genba ya, kekerasan. Kalau disuruh, pokoknya dibentak-bentak, kadang dipukul gitu ya. Makanya dia ngadu sama bosnya, saya nggak mau bareng sama orang Jepang itu gitu katanya. Terus dia minta kerja di pabrik, akhirnya ditaruhlah di pabrik gitu ya. Akhirnya kan orang tiga. Nah, temanku yang satu ini tergeser, dia dilempar di Genba. Akhirnya saya orang dua sama temanku yang kena kekerasan itu. Nah, udah orang dua berjalan beberapa bulan, datanglah satu lagi kohai saya satunya itu. Yang pertama itu tadi yang suruh di Genba, dia sakit pinggang gitu ya, sakit pinggang terus. Pas waktu di ronsen HNV gitu ya. Nah, akhirnya kan disuruh pabrik lagi, ya kan, suruh di pabrik, akhirnya si teman saya itu akhirnya tiga orang kan yang kerja di pabrik. Nah, karena sudah 3 orang yang kerja di pabrik, makanya kerjaan sepi, saya yang diontal gitu ya. Saya yang suruh kerja di Genba. Aku bingung, awalnya aku bingung, loh kok saya gitu loh, kok saya yang selama ini sudah 2 tahun kerja di Genba gitu ya, yang sudah menguasai dunia perpabrikan, pekerjaan pabrik gitu ya, 2 tahun, yang seharusnya 3 tahun ini saya tinggal enaknya gitu ya, tinggal nyantainya gitu ya, sudah nyaman dengan pekerjaannya, terus saya dilempar di Genba yang harus mulai dari nol lagi, bayangin, mulai dari nol lagi. Kenapa saya katakan mulai dari nol lagi? Ya jelas karena di Genba itu saya tidak paham, jeng jeng, nol besar, sama sekali tidak paham. Karena dulu meskipun saya pernah ke Genba, tapi saya di sana cuma menjadi kuli ya, menjadi kuli orang-orang Jepang, disuruh bawa besi ini, bawa ini, suruh numpuk ini, ngitung ini, ya saya cuma disuruh kayak gitu. Saya tanpa memahami apa itu pekerjaannya harus seperti apa, itu nggak memahami karena kan saya begitu jarang ya. Makanya saya lebih memahami dunia kepabrikan. Makanya saya ketika kerja di Genba, saya itu dengan kebingungan dari nol, bahasanya juga nol ya. Terus kotobanya banyak yang nggak paham, apalagi tentang masalah kerjaan gitu, saya sama sekali nggak bisa. Nah, akhirnya saya karena orang Jepang itu tahunnya saya 2 tahun, seharusnya saya mudeng gitu kan, seharusnya kotobanya harusnya bisa. Nah, karena di Jepang selama 2 tahun ini nggak pernah belajar, saya di pabrik, karena kerjaan di pabrik itu aja, saya jarang komunikasi dengan orang Jepang. Pikir aku karena aku kontraknya cuma 3 tahun, udah lah aku nggak belajar gitu ya, nggak menguasai tentang masalah bahasa ya.
Pokoknya saya intinya kerja, suruh bikin ini, bikin itu, udah kayak gitu aja teman-teman. Bahasaku sama sekali nggak pernah belajar. Nah, setelah itu, ya itu resikonya kerja di Genba. Disuruh nggak bisa, disuruh kerja ini nggak bisa. Kena marah, asli. Dimarahi, dibentak ya, dibentak. Nah, akhir-akhir ini aku kan ada Genba baru nih ya, sudah 1 bulan. Nah, satu Genba baru ini saya ikut di Genba ini, digabungin sama temanku yang satunya itu yang nggak kena masalah. Saya Genba bareng itu, saya dipartnerin sama orang Jepang gitu ya. Saya pokoknya sekena marah lah. Nah, kebetulan saya dipartnerin sama ya orang udah tua sebetulnya, udah tua umuran sekitar 60-an, 70-an lah ya. Udah tua. Nah, awalnya baik-baik saja teman-teman. Saya disandingin dia, saya cuma dimarah-marahin, saya ya ketawa, cuma ledek-ledekan lah. Saya disuruh nggak bisa, saya yang ledek gitu ya. Tapi lama-lama mungkin dia jenuh ya. Mungkin dia ya bosen juga gitu ya. Kalau saya disuruh nggak bisa, disuruh ini nggak bisa gitu ya. Mungkin dia jenuh. Akhirnya saya kena marah ya. Nah, lama-lama kemarah-marah ya, lama-lama ini berani narik-narik ini helmku kan, akhirnya kan ini ketarik-tarik gitu kan ada pengikatnya, aku kan ditarik-tarik palanya helmnya gitu kan, cuman nama aku dibikin guyon aja, saya ketawa gitu kan. Nah, udah ditarik-tarik, kok makin lama makin berani mukul sekarang. Aku pikir gini orang Jepang, oh jadi gini orang Jepang kalau diakrepin malah malah ini malah dadi gitu ya, malah dadi. Nah, udah kayak gitu berani mukul. Kalau ada masalah dipukul pala, tang, kadang ada besi dipukul, tang, ya nggak sakit teman-teman. Karena kan pakai helm, nggak sakit, nggak kerasa sama sekali. Tetapi ya bayangin aja kalau setiap kerja nggak bisa dipukul kan di depan orang banyak gitu ya. Dibentak-bentak sambil dipukul, tak tok gitu kan ya. Ya, ya rasanya gimana lah ya. Tapi sama aku udah anggap biasa aja sih. Udah kayak gitu, lama kelamaan berani ngelemparin ini barang-barang kayak kayak apa namanya besi, terus kayak papan itu berani ngelempar. Wah, aku makin kesini loh, kok ini berani ngelempar gitu. Nah, yang parahnya lagi dia pernah ngelempar aku besi itu kenceng itu ngelemparnya, sama aku tak tangkis gini. Ini besi ini nih habadome ya, kalau yang biasa kerja di tacking tau lah habadome kayak gini. Itu tomiri itu dilemparin ke saya, seret, sama aku tak tangkis nih, ini luka ini robek di sini. Nah, ini pas waktu nangkis itu pegel banget, sakit ya. Pas waktu buat kerja itu nali, aduh, aku tak tahan gitu ya. Aku nggak cerita sama siapa-siapa, aku cuma cerita sama temenku. Sama aku guyon gitu, sama aku nih guyon. Nah, udah kayak gitu makin lama makin parah. Nah, ini ujungnya apa puncak-puncaknya itu kemarin ini. Kemarin ini saya itu disuruh sama orang Jepang ini disuruh ambil besi ukuran sekian ya, bentuknya seperti ini, suruh diambil. Saya iya siap, saya ambil, saya cari gitu kan, saya cari, lama saya cari ya, tumpukannya kan banyak, saya cari teliti gitu kan, ukurannya sekian, apa diameternya sekian, saya cari kok nggak ada. Karena udah lama nyari, karena nggak ada, aku khawatir orang ini marah karena aku kelamaan. Akhirnya aku balik lagi, aku bilang nggak ada gitu kan, kena marah aku kan, dimarahin, dibentak-bentak, kamu bisanya apa gitu kan, disuruh nyari barang nggak ada, nggak ya, terus sekarang kamu suruh kerja nggak bisa, kamu bisanya apa gitu kan. Aku cuma diam, cengenges, aku kan pakai masker ya, aku cengenges gitu kan. Nah, udah kayak gitu dia berangkat kan, nah sama aku tak ikutin, aku kena marah, ngapain kamu ikut-ikut gitu kan, kamu kan nyari barang udah nggak ada, lah kenapa kamu ikut, kerjain itu kerjaan. Nah, posisinya aku suruh ngerjain itu kerjaan yang mau dikerjain dia, tapi aku nggak mudeng gitu kan, karena aku nggak bisa kerjaannya. Nah, akhirnya kan aku cuma nunggu nih, cuma diam aja. Aduh, kukur kepala, aduh ini ada kenapa gitu kan. Aduh, kayak orang bodoh banget kan. Terus nggak lama kemudian orang itu datang bawa besi. Alah, aku nggak mati ini, aku kena marah lagi. Kok bisa ada begitu, naruhnya di mana gitu kan. Udah naik Asiba tuh, naik tingkat, ketetetetok, ya kan. Dia bawa sekitar 5 6 besi di ini ya, dibantingin. Wah, gitu kan. Nah, terus ambil 2 itu dilemparin sama dia di apa arah saya. Brak. Untung ada Asiba. Kalau Asiba kan ada ini ya palangnya. Itu dilemparin, natap Asiba terus jatuh ke bawah. Brak gitu kan. Itu kalau nggak ada itu kena aku gitu kan.
Aku kaget, kok berani amat pikirku kan, kok bisa segininya dia marah gitu. Pokoknya aku dibentak-bentak lah gitu kan, pokoknya udah dibentak-bentak. Terus dia kerja sambil ngeromet, aku mau bantuin dia nggak mau ngasih aku kerjaan. Aku bilang sama dia, ada kerjaan nggak gitu kan, aku ngerjain apa, dia diem aja, aku pokoknya di los dibiarin gitu kan, aku kan bingung ya. Terus dia pergi ke sana pergi ke sini, saya ikutin, aku tanya lagi ya, ngelendotin lah ya, jangan sampai aku kecewa ini ninggalin dia. Aku ya menghormatin dia dulu gitu ya, jangan sampai aku tuh ya itu tadi ninggalin, tahu-tahu ninggalin karena aku kecewa gitu, enggak. Tapi aku ngelendotin dulu gitu kan. Nah terus aku tanya sama dia, udah mungkin udah terakhir kali lah aku tanya di ya, ada kerjaan nggak buat saya gitu kan. Nggak ada, kamu kerja di sana sama yang lain gitu kan, aku sendiri sendiri aja bisa gitu kan, beneran gitu kan, iya aku sendiri bisa, kamu pergi ke sana aja gitu kan. Oh ya udah kalau bisa, ya udah baru aku pergi gitu kan, pergi sama temanku satunya gitu kan. Nah udah kayak gitu teman-teman, terus aku bilang sama, pulangnya dikasih kabar sama temanku itu kan jadi saksi mata ya, saksi orang Jepang satu, terus sama temanku satunya itu bilang jadi saksinya ya. Udah dilaporin aja, seorang orang Jepang tadi yang lihat itu suruh ngelaporin, itu bahaya itu kalau nyampe kena gitu kan. Itu nggak boleh itu kayak gitu kekerasan, sama bosnya juga udah dibilangin nggak boleh kekerasan kayak gitu. Ya udah akhirnya pas waktu aku pulang aku ngelapor bosku, aku minta pindah kerjaan, jangan ditaruh di Genba itu, aku minta dikerjakan, kan ada 3 proyek, aku mintalah di 3 proyek itu. Nah setelah itu ditanya sama bosku, dibilang kenapa, terus aku bilang alasannya seperti ini. Terus sama bosku itu dilaporin lah sama Kumiai, terus Kumiai nelpon saya ada masalah apa ya, saya jelasin kan masalah kronologinya. Terus sama Kumiai, ya tenang aja nanti aku ngomong sama bosnya. Nah terus Kumiai itu ngomong sama bos kalau bahwasanya saya minta kerjaan yang lain, jangan di tempat itu gitu ya. Nah setelah itu saya, ternyata bos saya itu bilang sama Kumiai, untuk saat ini nggak bisa kalau suruh apa pindah mendadak gitu ya, pindah mendadak nggak bisa, harus besok-besok gitu ya, besok sementara di ini aja berangkat lagi. Nah posisinya teman-teman, karena posisinya aku udah ngelaporin, aku ngerasa nggak enak hati ya sama orang Jepang itu tadi, karena aku udah ngelaporin, ketemu aja udah ya malu lah, kasihan juga aku kan nggak enak hati gitu ya, karena ngelaporin gitu kan, masa udah ngelaporin besok kerja bareng lagi gitu kan. Makanya aku paginya tadi itu langsung bilang sama bos aku hari ini libur gitu, sama bosku nggak dibalas. Cuma dilihat gak dibales dengan alasan aku lagi sakit gitu ya. Biasanya teman-teman kalau orang Jepang itu, orang kita yang susah kalau sakit itu pasti dibalas terus dibilang gini, mau dibawa ke rumah sakit gak, punya obat apa enggak. Ini sama sekali nggak ada tanggapan ya, mungkin bosnya kecewa ya sama saya ya. Aku sih masa bodoh ya, aku masa bodoh tentang masalah itu, nggak peduli, yang penting aku ngerasain ya bagaimanalah aku kerja itu aman ya. Terus aku ya sedikit kecewa sama bos aku, kenapa yang aku dilempar itu aku ya, yang sudah 2 tahun, yang seharusnya di tahun ketiga ini saya ngerasa ya udah aku tuh tinggal jadi senpai gitu ya, kan senpai aku ada lagi mau datang gitu kan, aku tinggal nyuruh-nyuruh ngajarin gitu ya. Terus ya aku udah nyaman dengan kerjaannya gitu, udah tahu, banyak yang tahu kerjaan, udah nyaman lah pokoknya. Di tahun ketiga ini seharusnya aku lebih enak gitu ya, tapi kenapa saya harus mulai dari nol lagi, itu berat banget bagi saya gitu ya. Nah akhirnya saya nggak berangkat hari ini ya, ini kasusnya seperti ini. Jadi poinnya teman-teman, ini menjadi pembelajaran, meskipun kalian kerja ya, kerja di pabrik, setidaknya kalian itu belajar ya, biar nggak terjadi seperti saya. Khawatir nanti kalian dioper disuruh kerja di Genba, itu pasti berat. Kalau udah lama nggak pernah di Genba suruh di Genba, itu berat banget, itu menjadi beban kalian. Kalau kalian mentalnya nggak kuat ya pasti kalian minta pulang gitu ya. Ya sebetulnya saya gini ya, kalau ibarat kata bos saya masih saja saya harus gabung sama dia, nggak ada solusi lain, nggak dipindah di Genba lain, aku terpaksa pulang gitu loh, terpaksa pulang. Kenapa? Aku udah nggak nyaman, berarti itu nggak nyaman. Aku selama 2 tahun ini udah
gak nyaman aja gitu ya. Yang seharusnya tahun ketiga lebih enak, tapi saya tidak merasakan itu. Harus mulai dari nol. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Kalau emang ujung-ujungnya saya harus di Genbang, kenapa nggak harus dari dulu gitu? Kalau udah dari dulu, pasti aku bahasa juga oke gitu ya. Bahasa pasti ya setidaknya mudeng lah sama orang Jepang. Kerjaan juga pasti banyak yang tahu gitu ya. Dan ternyata sekarang nol lagi kan, banyak yang nggak tahu kerjaannya. Itulah menjadi problematikaku saat ini gitu ya. Makanya saya hari ini libur. Sebetulnya sayang ya nggak berangkat, ya 1 juta ya 1 hari nggak dapet uang gitu ya, itu sayang banget. Tapi ya mau gimana lagi, ini ya bagian daripada resiko saya kerja. Cara saya harus mencari solusi biar saya kerja itu nyaman ya. Kalau saya kerja dimarahin nggak apa-apa ya, itu menjadi suatu biasa ya, dimarahin itu biasa. Tapi kalau udah main-main kayak gitu fisik dan lain sebagainya ya kurang nyaman lah gitu ya, kurang nyaman. Ya mudah-mudahan teman-teman yang mau berangkat ini ya ini menjadi suatu motivasi ya. Sebelum berangkat kalian belajar terlebih dahulu tuh Nihongo, katanya orang ada yang bilang nggak penting. Penting teman-teman ya. Ya kalau kalian kerja di pabrik kayak aku yang kemarin 2 tahun itu nggak terlalu lah ya, nanti kamu bisa sendiri itu bahasa dan nanti kamu bisa sendiri bahasa. Kenapa ya, karena kerjanya itu aja gitu ya. Terus kamu jarang ngobrol sama orang Jepang, pasti kamu ya yang penting udah tahu kerjaan ya udah nyaman gitu. Nah intinya bahasa itu penting ya, bahasa itu penting. Mungkin itu saja ya teman-teman. Ya doakan saja saya ya teman, mudah-mudahan ada jalan keluarnya ya, ada jalan keluarnya ya, supaya saya kerja nyaman lagi ya. Untuk tindak lanjutnya nanti gimana, apakah saya bertahan dan pulang, jangan lupa ya, jangan, pokoknya tetap ikutin saya saja ya. Insya Allah nanti saya update berita terbaru tentang saya itu ya. Mungkin itu saja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.